Farhana menggenggam tangan Aleta, senyumnya tipis tapi tulus. Kamu pasti bisa. Nyonya Divara ikut menyahut, suaranya lebih ke arah menenangkan. Aku tahu ini berat. Tapi jadi istri dari keluarga militer memang harus siap. Kadang ditinggal tanpa tahu kapan pulangnya. Aleta menelan ludah. Tuan Damian menghela napas panjang, sementara Tuan Maxio hanya berdiri tak jauh dari sana diam, tegap, tanpa ekspresi. Aura mantan militer itu terasa jelas, tenang, tapi penuh wibawa. Semua perhatian akhirnya tertuju pada Arkana yang sedang menerima telepon. Ustaz Fahmi pamit lebih dulu pada Tuan Damian, lalu berlalu meninggalkan ruangan. Mereka lagi bahas apa ya, Ma? Bisik Aleta. Mana Mama tahu? Jawab Nyonya Diana santai. Mama bukan cenayang. Yang jelas bukan arisan atau gosip. Daran menggeleng heran. Ma, tolong jangan asal bicara di saat seperti ini. Halah, Nyonya Diana mendengus. Kamu saja yang baperan. Tak lama kemudian, Arkana menurunkan ponsel dari telinganya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh ke arah Aleta. Entah siapa yang lebih dulu bergerak, Aleta atau Arkana. Keduanya sama-sama melangkah maju hingga berdiri berhadapan. Aleta tersenyum, meski matanya jelas berkabut. Pasti dari kantor, ucapnya lirih. Arkana hanya mengangguk. Aleta meremas jemarinya sendiri, mencoba kuat. Jadi, Om harus berangkat sekarang. Hening. Suasana yang tadi ramai mendadak menyesakan. Semua orang diam, kecuali Aidan yang masih sibuk mengunyah potongan buah dengan wajah bahagia, sama sekali tak paham drama orang dewasa. Tiba-tiba, sudut bibir Arkana terangkat. Senyum. Aleta mengerutkan kening. Kenapa senyum? Arkana malah menarik tangan Aleta. Ayo pergi. Aleta membeku. Hah? Kemana? Semua orang ikut bingung. Ke tempat yang cuma ada kita berdua, jawab Arkana dengan senyum yang makin lebar. Daran langsung bereaksi. Kamu mau bawa Aleta tugas? Aku tidak setuju. Dia manja. Dibawa ke medan orang cuma bikin kamu repot. Aleta mendengus. Sebenarnya kakak ini kakak kandung apa kakak tiri sih? Arkana, Nyonya Diana menyela panik. Jelaskan. Kamu mau bawa Aleta kemana? Arkana menoleh ke ibu mertuanya. Tatapannya mantap. Aku mau bawa Aleta bulan madu. Hah? Serempak. Mata Aleta sampai melotot. Arkana tidak jadi berangkat ke Lebanon. Suara Tuan Maxio terdengar dari belakang. Arash bilang sudah ada negara anggota PBB lain yang dikirim. Situasi sementara aman. Semua langsung menatapnya tajam, terutama Nyonya Diana, Aleta, dan Arkana. Tuan Maxio terkekeh kecil. Maaf. Papa sengaja tidak bilang dari awal. Biar bisa lihat adegan dramatis. Suasana langsung berubah. Jadi maksud Anda, suara Tuan Damian terdengar berat dan penuh tekanan, Anda sudah tahu semuanya sejak awal. Tuan Maxio mengangguk santai. Kira-kira begitu. Lebih tepatnya saat saya telepon Jenderal Arash tadi malam. Aleta menoleh ke Arkana pelan, lalu mencubit lengannya keras-keras. Om jahat, desisnya. Aku hampir nangis beneran. Arkana tertawa kecil. Maaf, aku juga baru mendapat kabar barusan. Ia mengulurkan tangan. Ayo pergi. Ajaknya. Aleta membalas uluran tangan. Mereka menatap pada semua orang. Kami pergi dulu. Kata Aleta. Farhana melambaikan tangan. Selamat bersenang-senang. Aunsi. Itut. Rengek Aidan dari gendongan Daran. Papa. Tambahnya pada Arkana dengan bola mata berbinar penuh harap.
Mengira Arkana dan Aleta mau pergi ke playground. Daran mengangkat tubuh Aidan ke atas pundaknya, mengalihkan perhatiannya. Balita gemes itu tertawa karena tubuhnya jadi lebih tinggi. Aleta dan Arkana melangkah keluar. Kamu masih kecil, sayang. Papa takut nanti telinga dan kepala kamu tercemar. Mending kita pergi main sama mama. Mau? Serunya. Ayo, mama. Kita ajak Aidan jalan-jalan, kata Daran pada Farhana. Bola matanya mengedip sebelah. Ayo, mama siap-siap dulu. Semua orang melangkah keluar ke teras, mengikuti Arkana dan Aleta yang keluar ruangan. Wajah pasangan yang baru saja menikah itu terlihat bahagia. Hei, acaranya belum selesai, jangan pergi dulu. Seru Nyonya Diana sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, seolah bisa menarik kembali orang-orang yang sudah terlanjur melangkah. Aleta menoleh sambil tertawa kecil. Tangannya melambai ringan. Aku nggak bisa nolak, Ma. Soalnya di bawah suami, ujarnya sambil terkikik, sama sekali tidak terlihat merasa bersalah. Arkana tidak menanggapi candaan itu. Ia sudah membuka pintu mobil untuk Aleta dengan gerakan sigap. Begitu Aleta masuk, Arkana menutup pintu dengan hati-hati, lalu bergegas mengitari mobil menuju pintu kemudi. Sebelum masuk, langkahnya terhenti. Arkana menoleh. Kedua orang tuanya berdiri berdampingan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara lega dan haru. Tolong urus sisanya, ucap Arkana singkat, lalu masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Mobil melaju meninggalkan halaman, meninggalkan keheningan yang aneh di belakangnya. Semua mata mengikuti kendaraan itu sampai benar-benar hilang dari pandangan. Belum lama suasana itu mengendap, Farhana dan Daran muncul, memapa Aidan keluar. Dicini cenang, dicama cenang. Lalalala. Bocah kecil itu tampak ceria luar biasa, bibirnya terus bernyanyi tanpa jeda, seolah dunia adalah taman bermain raksasa. Kalian mau kemana? Tanya Nyonya Diana bingung. Di dalam masih banyak orang, loh. Daran hendak membuka mulut, tetapi Aidan sudah lebih dulu berseru lantang, aku mau pergi ke zoo. Tetapi di dalam, Nyonya Diana belum selesai bicara. Ma, potong Daran cepat. Daripada Aidan rewel. Lagi pula aku dan Farhana juga masih pengantin baru. Jadi kami juga ingin pergi kencan. Kening Nyonya Diana terangkat. Apa tidak mengajak Bisenap saja? Supaya kencan kalian lancar. Nggak perlu, Pak, sahut Farhana lembut namun tegas. Kami bisa mengurus Aidan. Ia melangkah maju, memeluk Nyonya Divara dengan penuh hormat. Semoga Mama selalu sehat, ucapnya tulus. Kamu juga, sayang, balas Nyonya Divara sambil mengelus punggung Farhana. Aidan langsung menyelinap ke depan. Bye, Oma aku. Memuach. Ia mencium tangan Nyonya Diana dengan penuh semangat. Nyonya Diana jongkok, wajahnya melembut. Selamat bersenang-senang, sayangnya, Oma. Farhana melepaskan pelukan saat Aidan kembali mendekat. Tangan mungil itu terulur ke arah Nyonya Divara. Oma, aku pergi dulu ya. Nyonya Divara tersenyum tipis. Iya, sayang. Aidan tetap cucu Oma, lirihnya sambil memeluk bocah itu erat-erat. Farhana lalu beralih pada Tuan Maxio. Pa, panggilnya pelan. Mulai sekarang Papa bisa tenang. Ada gadis yang benar-benar mencintai Kak Arkana. Ia menarik napas. Maaf kalau aku pernah mengecewakan. Tuan Maxio merentangkan tangan. Farhana maju dan memeluknya. Semua sudah ditentukan Tuhan, ujar pria itu bijak. Kalian mungkin memang tidak berjodoh. Farhana mengangguk. Senyum lega merekah di wajahnya bukan senyum sedih,
melainkan senyum orang yang akhirnya berdamai. Aidan sudah memakai kacamata hitam mungilnya. Ia berlari ke arah Tuan Damian. "Opa, aku mau jayan-jayan." "Selamat bersenang-senang," kata Tuan Damian santai. "Kalau malam, tidur yang nyenyak." Wajah Farhana dan Daran langsung merah padam. "Kamu harus pengertian, sayang," sambung Tuan Maxio tanpa dosa. "Biar cepat punya adik." Aidan mengangguk mantap. Aku mau punya adik, Yucu." "Ayo pergi," seru Daran panik sambil mengangkat ransel ke punggungnya. "Sebelum kena macet." "Bye Oma, Opa," teriak Aidan ceria, berjalan di tengah-tengah Daran dan Farhana. "Buat adik yang banyak buat Aidan ya," teriak Nyonya Diana dari belakang. Mobil Daran melaju meninggalkan halaman. Semua orang menghela napas panjang dan berat. Hening menyelimuti teras. Tiba-tiba, "Dasar anak nakal," isak Nyonya Divara. Nyonya Diana menoleh, keningnya mengerut. "Anda baik-baik saja?" "Arkanaku," jerit Nyonya Divara mendadak histeris. Nyonya Diana terpaku. "Aku kira yang aneh cuma Aleta, ternyata ada juga yang lain," gumamnya pelan, meski cukup terdengar. "Aku juga seorang ibu," kata Nyonya Divara disela tangis. "Setelah sekian lama melihat wajah putraku selalu serius. Hari ini aku melihatnya tersenyum. Dia bahagia. Itu artinya Arkana dan Aleta cocok," sahut Nyonya Diana mantap. "Bagaimana kalau kita masuk minum kopi dan mengobrol? Kebetulan aku mendatangkan orang spa. Kita bisa santai sambil dipijat cantik." Tangisan itu berhenti seketika. Nyonya Divara menyeka wajahnya dengan tisu. "Aku setuju." Nyonya Diana menggandeng tangannya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Tuan Damian dan Tuan Maxio di teras. Tuan Damian melipat tangan di dada. Tatapannya tajam. "Tuan Maxio, sepertinya ada hal yang perlu Anda jelaskan." Tuan Maxio mengangguk pelan. "Tentu. Bagaimana kalau sambil main catur?" Hening sejenak. "Hahaha, sempurna," sahut Tuan Damian. "Asal jangan bahas soal perusahaan." "Aku muak." "Kita bicara soal yang lain," balas Tuan Maxio santai. "Aku tidak pernah bahas pekerjaan di rumah. Takut ibu negara marah." Di dalam mobil Arkana, suasana jauh berbeda, hening, canggung, dan sedikit menegangkan. "Om mau ngajak aku kemana?" tanya Aleta akhirnya. "Padahal tadi aku belum ganti baju. Masa keluar pakai baju pengantin begini? Nanti orang mikir aku orang gila kabur dari rumah sakit." Arkana menatap lurus ke depan. "Jika ada yang berani berpikir seperti itu," ucapnya dingin, "aku akan membungkam mulutnya." Aleta menyeringai. "Uch, so sweet." Ia menyandarkan kepala. "Jadi, kita mau unboxing ya?" Arkana tidak langsung menjawab. Namun sudut bibirnya terangkat tipis senyum kecil yang tidak luput dari perhatian Aleta. Lampu kamar hotel menyala dengan satu klik pelan. Pintu baru saja tertutup ketika keheningan langsung menyergap, terasa jauh lebih keras daripada hiruk-pikuk pesta tadi. Kamar itu rapi, wangi, dan terlalu sunyi. Hanya ada mereka berdua sekarang. Arkana berdiri di dekat pintu, masih mengenakan setelan jas yang dasinya sudah sedikit longgar. Tangannya refleks meremas kunci kartu hotel, padahal pintu sudah jelas terkunci. Wajahnya kaku, seperti prajurit yang lupa aba-aba. Di sisi lain, Aleta berdiri di dekat ranjang besar berseprai putih. Gaun pengantinnya masih utuh, ekornya menjuntai rapi di lantai. Kedua tangannya saling bertaut di depan perut, bahunya naik turun pelan. Wajahnya memerah,
Matanya menatap ke sana kemari, ke lampu, ke jendela, ke karpet, kecuali ke suaminya sendiri. Hening. 5 detik. 10 detik. Aleta berdeham pelan. Arkana ikut berdeham. Terlalu keras. Om, kenceng amat suaranya. Ini di kamar hotel bukan di lapangan. Mereka saling melirik, lalu sama-sama cepat memalingkan wajah. Arkana membuka suara lebih dulu, suaranya terdengar canggung bahkan di telinganya sendiri. Kamarnya besar, ya. Aleta mengangguk cepat. Iya, besar. Padahal jelas-jelas ia tidak sedang memperhatikan ukuran kamar. Tapi memperhatikan yang lain. Bayangan saat tangannya menyentuh Bruno tiba-tiba melintas. Jangan Omes, please, batinya berteriak. Arkana melangkah 2 langkah, lalu berhenti lagi. Bingung harus duduk atau berdiri. Akhirnya ia menunjuk kursi kecil di dekat meja rias. Kamu mau duduk? Aleta justru menggeleng panik. Enggak. Aku mau langsung tancap gas. Maksudku, aku bisa berdiri. Ia tersenyum kaku, lalu buru-buru menambahkan. Duduk juga nggak apa-apa deh. Arkana ikut tersenyum, sama kikuknya. Mereka akhirnya duduk terpisah. Aleta di ujung ranjang, Arkana di kursi. Jarak di antara mereka terasa aneh, padahal status sudah sah, doa sudah diucap, cincin sudah terpasang. Aleta menunduk, jari-jarinya memainkan ujung gaun. Om pasti capek, iya? Tanyanya pelan, nyaris seperti berbicara pada diri sendiri. Arkana mengangguk. Cukup melelahkan. Tapi beda. Ia melirik cincin di jarinya, lalu tersenyum kecil. Ini lelah yang bikin deg-degan. Aleta tertawa kecil tanpa sadar. Tawa singkat, malu-malu. Iya. Aku juga. Keheningan kembali datang, tapi kali ini tidak sepenuhnya canggung. Ada sesuatu yang hangat, perlahan menyusup di sela-sela rasa malu itu. Arkana berdiri, berjalan mendekat 1 langkah. Tidak terlalu dekat, masih memberi jarak. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya hati-hati, seolah takut salah satu kata bisa membuat semuanya runtuh. Aleta mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu untuk pertama kali lebih dari 1 detik. Nggak apa-apa, jawabnya jujur. Cuma, masih grogi. Arkana mengangguk, lalu tersenyum lembut. Sama. Jadi, kita sama-sama gugup. Aleta tersenyum lebih lebar kali ini. Tapi matanya menyipit. Om gugup. Arkana menganggukkan kepala sebagai jawaban. Aku belum pernah berada di posisi ini. Tapi kan, ucapan Aleta menggantung di udara. Teringat ucapan Arkan tempo lalu jika dia dan Farhana tidur terpisah meski sudah menikah. Aku lupa Om Duda Perjaka. Arkana tersenyum hambar. Tiba-tiba Aleta mendekati Arkana. Pria itu terkejut, jantungnya hampir copot. Mau aku yang maju duluan atau Om duluan? Tanyanya penuh percaya diri dan tekad kuat. Siapa sangka keberanian Aleta justru muncul di saat paling tidak terduga. Dorongan itu terjadi begitu saja. Arkana yang sedang duduk di tepi ranjang sama sekali tak siap ketika punggungnya menyentuh kasur empuk. Tubuhnya terhempas pelan, lalu dunia seakan berhenti berputar saat Aleta mer-4 ngesek N4 dan bertumpu di atas Tu-6-nya. Mayor Arkana Pradipta, pria yang biasa berdiri tegak di medan latihan dengan ratusan pasang mata menaruh hormat, kini hanya bisa bengong. Rahangnya mengendur. Otaknya seperti kehabisan amunisi. Aleta, kamu mau apa? Tanyanya gagap. Nada suaranya jauh dari wibawa seorang perwira. Aleta mencondongkan wajah, bibirnya maju sedikit, matanya berkilat penuh tekad bercampur gugup.
Mau mengsatu suamiku. Kenapa? Ada masalah. Jarak mereka tinggal beberapa sentimeter. Aroma sabun dari Tu-6U Aleta bercampur dengan degup jantung Arcana yang tiba-tiba tak karuan. Tangan Aleta sudah siap mendaratkan ke CVP-4N ketika dua telapak besar menahan pipinya. Aleta, ini salah, cetus Arcana frustasi. Napasnya berat, dadanya naik turun tidak beraturan. Aleta berhenti. Alisnya meruncing. Wajahnya yang tadi penuh keberanian perlahan berubah bingung lalu tersentuh perasaan yang tak diharapkan. Salah. Suaranya meninggi sedikit. Apanya yang salah? Kita kan sudah sah. Ada getar tipis di ujung kalimatnya. Seolah ia benar-benar takut jawabannya akan menyakitkan. Tanpa menunggu balasan, Aleta turun dari Et-4S Tu-6U Arcana. Gerakannya cepat, seperti ingin menyelamatkan harga diri yang tiba-tiba runtuh. Namun belum sempat ia menjauh dari ran 4 nanogram, tangan Arcana lebih dulu menarik pergelangan tangannya. Sekejap kemudian, posisi mereka berbalik. Aleta kini terbaring di atas kasur, sementara Tu-6U Arcana mengurungnya. Tidak menekan, tidak memaksa, hanya cukup dekat untuk membuat NEP-4S mereka saling bertabrakan. Tadi katanya salah, ketus Aleta, mencoba terdengar kesal meski jantungnya berisik sendiri. Iya, jawab Arcana mantap. Salah. Aleta mendengus kecil, hendak berpaling. Tapi Arcana melanjutkan dengan suara lebih rendah dan serius, karena seharusnya aku yang memimpin. Bukan kamu. Mata mereka bertaut. Tatapan Arcana dalam dan lekat, jauh berbeda dari ekspresi dingin yang biasa Aleta lihat. Ada gugup di sana. Ada ragu. Ada kejujuran yang telan 4 nanogram. Aku kira Om. Kalimat itu tak pernah selesai. Arcana menunduk dan membungkam bib 1R Aleta. Kap.